Perkenalkan, nama saya Komang David Dananjaya Suwartana. Saya dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 12. Di video kali ini, kita akan membahas dua soal tentang vektor. Berikut soalnya. Nanti kita akan bereferensi balik ke soal ini saat penjelasan. Jadi, jika ingin membacanya, silahkan pause video. Oke, lanjut ke penjelasan. Oke, jadi soal pertama bagian A, yaitu melukis resultan vektor perpindahan susi. Jadi dari awal dari sini, lalu langkah pertama F1 sebesar 10 meter, belok 37 derajat ke F2 sebesar 10 meter, lalu ke utara sebesar 6 meter. Jadi ini resultannya segini ya, dari awal sampai akhir. Nah, mengapa resultan ini sejajar dengan F1? Itu kita akan bahas di soal selanjutnya, yaitu bagian B. Nah, untuk mencari itu kita harus taruh di bidang kartesius dulu, karena F2 ini mereng. Nah, jadi F1 dengan F3 masih lurus kan? Udah lurus, jadi kita biarkan saja. Lalu kita perlu mencari komponen F2 ini agar tidak mereng dia. Jadi komponen di sumbu Y rumusnya adalah F2 sin 30 derajat. Di X adalah F2 cos 30 derajat. Jadi ini penjelasannya lagi ya. F2 di sumbu X sama dengan 10 cos 30 derajat. Jadi cos 30 derajat ini sama dengan 4/5. Jadi tinggal dikali aja, dapatnya 8 meter. Lalu F2 di sumbu Y rumusnya 10 sin 30 derajat. Sin 30 derajat ini sama dengan 3/5. Jadi tinggal dikali aja, dapatnya 6 meter. Lalu kita mencari jumlahnya ya. Jadi ini tuh simbol sum atau jumlah. Jadi jumlah F di sumbu X. Nah, di sumbu X ini kan ada dua. Ada F1 dan F2 yang X. Jadi tinggal tambahin aja. F1 nya 10, tapi gara-gara ke kiri jadinya negatif dia. Min 10 dan 8 meternya juga negatif. Jadi min 10 min 8. Dapatnya min 18. Sama juga dengan di Y, di sumbu Y ya. Jadi ini F3 tadi 6 meter dan F2 di sumbu Y dapat 6 meter juga. Nah, ke atas jadi positif, kalau ke bawah negatif, jadi dapatnya 0. Oke, lanjut kita akan langsung mencari resultannya ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus Pythagoras saja. Jadi besar resultan sama dengan akar dari sum fx kuadrat ditambah sum fy kuadrat. Ini yang angka tadi ya, dikuadratkan. 0 kuadrat tetap 0. Ya, dapatnya 18 meter. Jadi ini resultannya. Lalu kita mencari arahnya dengan rumus tan theta sama dengan sum fy per sum fx. Nah, ini jadinya arah terhadap sumbu x ya. Jadi tan theta sama dengan 0 per min 18. 0 dibagi apapun tetap 0, jadinya tannya kita pindahin, pindah ruas. Jadinya theta sama dengan arc tan 0. Nah, jadi arc tan ini seperti kebalikannya. Jadi tan berapa derajat yang mendapatkan 0. Nah, jadi tan 0 derajat itu mendapatkan 0. Sehingga arahnya menjadi 0 derajat terhadap sumbu X. Nah, karena itulah resultannya sejajar karena dia 0 derajat terhadap sumbu X. Ya, jadi besarnya 18 dan arahnya 0 derajat. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu dimana ada dua vektor yang besarnya sama dan jumlah kedua vektor tersebut sama dengan selisihnya. Jadi kita akan masukkan ke rumus saja. Jadi tadi jumlah kedua vektor sama dengan pengurangan selisih kedua vektor. Nah, karena besar sama, jadi kita akan menggunakan satu simbol yaitu F yang akan memudahkan menyederhanakannya. Jadi kita mulai aja. Ini adalah akarnya kita hilangkan dengan cara menguadratkan kedua sisi, kedua ruas. Jadi hilang akarnya, oke. Lalu kita jumlahkan suku yang sama. Jadi F kuadrat dengan F kuadrat dapatnya 2F kuadrat ditambah 2F kali F. F kali F itu jadi F kuadrat, jadi 2F kuadrat juga. Oh ya, ini ada cos alpha. Tetap dia. Lalu di ruas kanan juga sama, F kuadrat tambah F kuadrat, oke. Kurang
2F kali F jadi F kuadrat. Oke, cos alpha. Lalu kita pindah ruas ya. Jadi dari negatif 2F kuadrat cos alpha ini pindahkan ke kiri jadinya positif, sehingga dapat 4F kuadrat cos alpha. Lalu ini 2F kuadrat pindahkan ke kanan jadi negatif, jadi 2F kuadrat kurang 2F kuadrat jadinya 0. Nah, lalu 4F kuadratnya kita pindahkan ke ruas kanan. Ya, 0 dibagi apapun jadi 0, jadi tetap 0 ya. Jadi cos alpha sama dengan 0. Lalu cosnya ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi arc cos 0. Nah, seperti tadi arc itu artinya seperti kebalikannya. Jadi cos berapa derajat yang hasilnya 0, yaitu cos 90 derajat. Jadi sudut apit kedua vektor tadi adalah 90 derajat.